Konan mudo-mudo gagah-gagah rancak-rancak gua nanti lah umur 60 kalian sama muka kalian juta ruang bawa jadi lah. Ya kan? Ndak akan bertahan kita muda. Kalau lah bentuk taruang bawa tu muka panik membadak isiwa. Tinggal sebadak di karinyuitnya tu. Ya kan? Nah. Dia aja bibir ko lipstick na merah. Nyolah tak kulai ke bawah bibir ko. Ya kan? Tak rancak bentuknya ni. Mencaliak ke bawah ke kaki. Tumik lah rata-rata. Lah tumbuh cilalek-cilalek hitam. Urek batih keluar serupa urek jawi-jawi. Lurihlah jalan kapayo kumbuh. Kayu jati batimba jalan. Tetaplah kita baiman taguh. Boleh setiap hari disayang Tuhan. Jangguiklah putih serupa perak. Tandonyo Ustaz Allah tua. Amal salih kita banyak. Boleh nanti masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman, Jalan Rawa Bening, Pekanbaru, beserta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang mengurus rumah Allah ini. Moga-moga sabar dan tabah. Karena apa? Karena saya juga menjadi pengurus masjid. Itu biasanya entah kok di Padang ya, banyak upik dari puji. Lahnan baik dibuat, awak nyupik jadi masyarakat. Tapi itu tidak apa. Yang berhak dipuji itu hanya Allah. Manga masyarakat bini awak selain upik juga. Ya kan? Apalagi masyarakat banyak. Maka kita harus tabah telingo. Badak mengkondak tertembak, dia orang ambil telingonya tabah. Jadi kita taban setelingo, kita tabahkan hati, kita tahan perasaan, minta tolong kepada Allah agar kita teguh pendirian. Yang saya muliakan Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ketua Lingkungan, seluruh pemuka masyarakat yang ada mungkin berasal dari Jamin, Jawa, Minang, nanti lihat tadi ya, Abjad Suma, Jawa, Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Iko banyak dia pogo di bahagian apa namanya Darmasraya. Abah mengko Darmasraya namanya di sini ada udah ada mas.
Tanya. Sudah menyatu. Sebenarnya dengan adanya suku-suku ini, kemudian kita asimilasi, maka terjadilah perkembangan otak. Orang kalau kawin berdua anak ibu, sepak baku anak pisang, ele anaknya. Ya kan? Tapi kalau dapat kita menikah itu antar bangsa dan antar suku, itu bertambah cerdas. Sakurang-kurangnya kalau apa nikahan anak apa, di orang Afrika tu, sakurang-kurangnya hitam kaliang badannya. Ya nah? Atunya. Ya kan? Nah, ini faedahnya asimilasi. Yang saya hormati seluruh kita yang hadir, ya mungkin terdiri dari ibu-ibu kami yang saya lihat ini ibu-ibu muda, banyak seumur jo anak ambo, ya kan? Mudah-mudahan bertambah jo anak, ya kan? Sehat saja badan. Mana rancak anak seketik jo banyak? Rancak banyak. Dia boleh 5 anak, kau beli baju koko, kau beli kain sarung, kau mengirim pulsa, kau membawa raun. Iya kan? Kalau 2 sana nyontak dengan DJ, anyui di kalau 2 je mana lah? Iya kan? Jadi sekurang-kurangnya anak kau 5. Iya kan? Itu. Semoga ibu-ibu muda sehat walafiat. Amin. Yang terdiri dari mungkin anggota PKK yang suaminya masih dinas. Ada yang swasta mengalempe-empe kacang padi lontong. Ada nani lia mudik sebesar lepis cabai lutui. Atu kepala julo-julo tu mah. Pakai baju kaos, pakai serah lepis, tapi di lutuinya cabai-nya bawa buku ketek, cik pena cik. Kalau ada pakaian seragam jilbabnya jilbab panjang longgar, mungkin itu BKMT atau ibu-ibu Asiyah dan Wirid ya. Tapi yang berdoakan semoga ibu-ibu ini semua sebagai harapan bagi kami. Kok lapar tampai minta nasi, kok awih tampai meminta air. Ambam puru aluang bunian, kaunduang-unduang ke Madinah, ke payung panji ke Serugo. Mudah-mudahan ibu lah umur 200 tahun saya mati nanti. Panjang umur. Kemudian yang kami sayangi anak-anak remaja kami yang hadir malam ini meramaikan tausiah kita. Terdiri dari anak muda yang laki-laki dan anak muda remaja perempuan. Kedua-duanya disebut anak bujang jo anak gadih. Bara macamnya bujang tu pak 3. Pertama bujang langkisau, nan kedua bujang pagurau, nan ketiga bujang pasurau. Nan bujang langkisau tu nama apa Ustaz? Ati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karu talingo kancah dipanggil babanak kampu kaki. Minuman paginya Scott. Tengah hari itu tua sanjo narkoba. Iya kan? Orang takziah dekat rumah maknya nyo lagu gereja tua. Itu namanya bujang langkisau. Nan kedua bujang pagurau jo parisau. Ilia mudik menyanderang gitar saya. Lagunya lagu barat, musiknya musik barat, ya kan? Namanya ke barat-barat, tapi kan? Tapi dia tidak mengerti dengan lagu itu dan orang yang mendengar tidak tahu. Sehingga tidak nyambung lagu itu ke orang nan mendengar. Sama jo Jepang, jo orang pekumbuh. Orang pekumbuh kan banyak mengalir lamai pak. Kita kok pernah dijajah Jepang. Masuklah tentara Jepang ini ke kota Payakumbuh. Apa kata ibu-ibu yang berjualan gelamai itu? Boleh lawan. Balilah tuan. Ya kan? Jepang mengerti tidak bahasa Payakumbuh? Tidak.
diangkatnya ke lama itu. Batanyonya jo bahasa Jepang. Korewa nak desu ka? Iko kue ago bu. Ah, itu bahasa Jepangnya korewa. Kece ibu-ibu ko kalau main ndak nang Korea ko no. Iko na lombu macam. Lain nyambuang. Iya kan? Ndak nyambuang bahasa tu. Tu panyang lo Jepang oh. Berangnya. Jepang kalau berang bagero je. Itulah berangnya tu mah. Tapi ibu-ibu kan ndak cameh doh. Ndak bagulo dawan basoka aja. Aikolah nanta jadi kalau katib bahasa Arab nang kemandanga orang bahasa Indonesia. Kan ada orang pak sesuatu musaji khutbah tu jo bahasa Arab sesadonya. Itu dakwah ndak nyambung karena orang banyak mengerti bahasa Tapi kalau kita ingin jadi katib di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, silakan bahasa Arab. Tapi orang awak nan kutubah bahasa Arab tu pak bukunya celik. Kutubahnya tiap hari Jumaat cik tu situnya. Makanya gialah nama di masyarakat umum ketubah ayam. Sinan orang sok Jumaat ketubah ayam aja. Ambo menyangko dulu kok yo ayam kironya bahasa Arab. Jadi di buku tu sering diulang kalimatnya fi kulli ayam. Artinya pada tiap-tiap ayam tu hari. Ayam. Ya kan? Fi kulli ayam pada tiap-tiap ada orang awak kau tak mengerti bahasa itu, ketubah ayam nyampe lu kelej. Nah, ini dia. Jadi dakwah ini bisa nyambung kepada kita kalau bahasa yang disampaikan bahasa yang kita pahami. Nah, untuk itu kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu tidak mengerti bahasa saya, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena spesifik saya bicara itu pepatah, pantun, bahasa Minang. Kalau di Indonesia kan sesadonya tidak duduk gaji itu. Lebih-lebih kadang-kadang ambo sasek bahasa Indonesia. Apa contohnya? Di kampung saya ada orang miskin. Bahasa Minangnya bansai. Ada kawan yang tidak pas bahasa Indonesia ini. Orang tua saya bangsat. Bapak-bapak. Atau lain loh artinya. Jadi tidak bangsat tapi miskin. Abansai itu bahasa Minang. Nah, ini kan. Ada dulu babi masuk ke dapur orang pak. Ada pula orang tak sekolah dia berusaha aja bahasa Indonesia. Datang polisi, bagaimana ini babi itu pak? Babi itu masuk ke kandang Kak Sidah, diumbafnya Kak Sidah itu. Ya kan? Terkejut beliau masuk ke rumpun batuang. Inilah kaum muslimin yang akan terjadi. Jadi saya akan berbahasa Minang, tapi yang kurang mengerti nanti akan saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Apa arti dari ayat yang saya bacakan tadi? Kampung akhirat yang penuh kebahagiaan itu, kira-kira kampung akhirat itu kan dua pak. Pertama surga, kedua kalau Allah bicara kampung akhirat yang penuh kebahagiaan, neraka itu atau surga? Surga. Naj'aluha, kami jadikan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya di muka bumi. Iya kan? Sekarang apa perbedaannya sombong menurut Allah dan sombong menurut kita? Kita kadang-kadang Pak, kalau ada orang tidak mau menegur kita atau orang itu pendiam, kita sudah berbaik sangka, berburuk sangka saja orang itu sombong. Ada orang kok pendiam Pak, jelek ke orang lain,
kabininya sependiam. Ya? Pernah ditanya orang serupa itu tuh Pak. Ya beranak je Pak. Ya, ditanya dek kawan bininya. Jadi udah kalau ingin bergaul jawab deknya pendiam baa keceknya. Ya kan? Nyo tanya sesekete lah salat isya aja. Nah kalau lah nyo tanya salat isya tu bininya lah tahu tu nyo lah lok lah. Tu Pak. Anda do nyo ngicik-ngicik tu deh. Pianaknya banyak yo. Ni orang pendiam ku akalnya panjang. Ya kan? Ajan dikecekan orang tu sombong, tapi dia pendiam. Ya kan? Kemudian ada lagi orang mengatakan orang sombong nyo meninggi semengecek. Anak dan kerajo sekian, gajinya sekian, berpuluh-puluh juta lah tabuek di rumah di nyo arago 7 miliar. Sabun kabun sawitnya di Kota Luak Kuantan 750.000 hektar laweh lo dari tanah Prabowo. Ini betul dan bapak-bapak yang terhormat. Kan? Pokoknya mengecek meninggi je. Itu dikatakan juga oleh manusia Tapi kalau sombong menurut Allah, orang yang hidupnya tidak mau mengatur diri dengan peraturan Allah. Dia suka mengatur dirinya dengan hawa nafsu. Itu orang yang disebut Allah sombong. Jadi beda Pak. Sombong menurut manusia, sombong menurut Allah, itu siangnya malam bedanya. Iya kan? Jadi yang sombong menurut Allah itu orang yang tidak mau mengatur dirinya dengan peraturan Allah. Sekarang pertanyaannya, peraturan Allah itu cocok enggak untuk kita? Cocok Pak, karena yang membuat ibu siapa? Allah. Yang mengajari kita Allah. Enggak guru je orang gaya wak majawak, lainnya yuk, lahiriahnya benar. Tapi batiniahnya Allah yang mengajar. Allamal insana malam. Allah yang mengajar manusia apa yang tidak dia tahu menjadi tahu. Yang mengajarnya Allah. Ya kan? Begitu kekuasaan Allah itu kepada kita. Ibu, jadi kalau kita, bapak, ingin mendapatkan tempat yang terhormat dan penuh kebahagiaan di akhirat, yaitunya surga, jangan sombong. Sombong itu kalau di Sumatera Barat 3 macamnya Pak. Pertama, sombong padi ndak barisi, atau disabui orangnya di Bukit Tinggi padi ampo. Yang kedua, sombong kodobendi. Nan ketiga, sombong kabau mailo kilangan. Kalau ibu-ibu pergi ke Matur, Kabupaten Agam, tuh banyak di sini ladang tabu. Tapi bukan untuk dipotong-potong, dijual di pasar, diperas. Ya kan? Itu dikilang namanya. Binatangnya namanya sapi, dia berkeliling gitu. Yang punya sapi itu orang menerima upah. Yang punya kebun, orang yang punya tabu. Ada lo sombong. Iya kan? Sapi memutar kilang itu ada. Iya kan? Ndak tangguang bunyinya tu donyo kue, ndak tahu nyo bahasa luku duaknya lah luko. Apiti ndak dapat lo tu. Bangko ndak tentu dek sapi ko diupah menghilang tabu tu. Matonya batutui je tempuruk. Apa putah tu? Nyo tanyo ada orang, kau orang punya sapi ko. Ketika memutar kilangan tebu ini, kenapa mata sapi ditutup Pak? Jawab orang yang punya sapi tadi, supaya jangan nampak dek sapi ko orang baladang tabu magian piti kawak je. Ya kan? Nyo paolo-olo anse sapi ko dek orang punyanya. Nama ilo kilangan inyonya marimo piti.
Amana rancak awak jadi sapi, pado jadi orang. Rancak jadi orang. Awak yang mengendalikan, yang dapat uang, kita. Begitu beratnya pekerjaan sapi itu, hari raya haji nyodabi oleh orang. Untuk apa? Untuk korban. Bu, ibu-ibu ada enggak ikut korban ini? Ada? Apa yang ibu katakan ke sapi itu sebelum dia disembelih? Ibu katanya ke sapi itu, besok kau tanya dulu. Sebutnya kadidah biar dagingnya kami makan. Anang ke kami tanyuan Pak Ustaz. Babi siap saya. Allah babi niang. Kiro-kiro kok pandai sapi itu mengecek. Jawabnya. Alul leni. Kenapa? Karena sapi yang disembelih untuk korban itu umurnya paling tinggi 4,5 tahun. Kalau sapi kare dagingnya apa? Iya kan? Nah. Jadi sapi korban itu dagingnya itu lunak, manis, dibuat randang, dibuat kalio, dipanggil padeh, sadonya lah. Lama kalau dia harimau ndak ada panggil padeh, langsung makan. Itu daging sapi. Jadi tahun nang katibo babi siap ke sapi itu sebelum didabih lah deh. 5 tahun barulah didabih orang. Ikulah para gaeknya alunya didabih orang. Ini bapak. Kan syukur awak jadi orang. Makanya jangan sombong. Ado lai sombong padiampo. Ada enggak ibu-ibu yang suka lagu Minang yang dilagukan oleh Pak Zalmon? Dia telah meninggal, tapi kasetnya masih ada. Apa lagunya? Rato Padiampo. Kenapa padi yang tidak berisi ini akhirnya meratap, menangis, menyesal? Iya kan? Karena dia tidak menunduk. Padi ampo tu bu, baitu kateha. Karena isinya tidak ada. Kalau padi berisi, semakin berat, semakin merunduk dia. Apa kata padi ampo tadi? Aden tinggi semampai, waang randah bungkuk. Nang kecil padi berisi biarlah. Rancaklah waang tinggi semampai gagah, biar lambo bungkuk pendek. Ketika akan panen, ikut diambil orang. Kutiko kamairi kamalambui nyolambui orang. Kutiko mangin baru tahu diuntung. Padi yang berisi lurus jatuhnya ke bawah. Padi ampo tadi di tabangan angin karena isi tidak ada. Hanya tinggal jadi orang di tengah sawah. Padi berisi kunya bawa orang pulang. Nyo jamu di alaman neler, lama siak nyo tumbuh, nyo indang, nyo tapi tarik, nyo pilih atas cie-cie, tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan napi mangkoi duit. Lah masak nasi itu biko lah masak sama lado, ulam lado sambal. Anyo angke orang nyo tangan suo, nyo bacokan bismillah. Padi ampo wa akabah. Baujan bapaneh di tengah sawah. De itiak badan tak lama. Karena isi tak ada. Muncul itiak tu pakai filter. Tantu dia padi dan nampo padi nan barisi. Sedangkan padi barisi ko saja pak sombong tasisi aja. Amaratok lah padi ampo tadi. Aratoknya. Lapeh nandari pasabaso anda menjalang simpang canduang kakida kepandakian malang mana jadi padi ampo niat nak samo masuk karuang di sisi angin di tampian. Bagi bapak yang tidak memahami bahasa Minang, ya kan, kita makanan utama kita kan nasi itu dari beras, itu berasal dari bahasa Arab
arroz. Dipelesetkan oleh orang Inggris kita rice. Nyopelesetkan orang Indonesia beras. Asal katanya arroz dari bahasa Arab. Iya kan? Kemudian asalnya beras itu dari apa? Dari padi. Padi yang setangkai itu Pak, ada yang tidak berisi. Itulah yang disebut padi ampo tadi. Karena tidak ada berisi, bapak-bapak dia ringan. Akhirnya karena dia sombong dengan tidak ada isi, dia tersisi. Padi yang berisi tadi dijemur, ditumbuk, ya kan? Akhirnya ditanah jadi nasi terhormat hidupnya. Padi yang tidak berisi tadi kena hujan, kena panas di tengah sawah. Maka hilanglah jati dirinya. Maka kita jangan dalam hidup ini sombong. Tetaplah menyembah Allah. Karena apa? Allah itu berhak kita sembah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak kita ibadahi, hanya Allah saja. Kepada orang tua bagaimana Ustaz? Hormat. Berbuat baik, bukan menyembah. Coba kita simak surat Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kami perintahkan kepada manusia agar menyembah kepada saya saja, bukan menyembah kuburan, bukan menyembah lahar gunung, bukan menyembah segala macam barang-barang keramat. Menyembah itu hanya kepada Allah. Setelah engkau sempurna menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, apalagi tugasmu wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Sebagian kita ini Pak, ke istri sangat sayangnya, tapi orang tua tak dibantu. Itu namanya takwik di bini. Namanya orang Sumando masuk luka. Ya kan? Padahal yang mendidik, yang membesarkan, yang menanggung pesakitan ketika hamil, antara hidup dan mati, menahan sakit ketika melahirkan, siapa dia? Itulah ibu kita. Ya kan? Jadi setelah kita menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nih, siapa contoh-contohnya yang sombong itu? Ada dahulu namanya Napoleon Bonaparte. Ketika dia hadir di tengah khalayak ramai masyarakatnya, orang mengagungkannya. Ya kan? Apa kata bawahannya kepadanya, stafnya? Pak Napoleon, betapa cintanya rakyat kepada engkau. Engkau dielu-elukan ketika datang. Saat itu Napoleon dalam keadaan sadar nampaknya. Nanti kalau saya jatuh, mereka juga akan menghina saya. Iya kan? Sadar dia saat itu. Tapi lama-lama dia sombong. Banyak rakyatnya yang dipenjarakan. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang dimasukkan ke dalam bui, ditangkap, timbul kesombongannya karena kekuasaan. Memang manusia itu kata Allah banyak begitu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, manusia itu banyak menyombongkan diri kalau dia sudah merasa dirinya mampu dengan kekuasaan, mampu dengan pangkat, mampu dengan kekayaan, timbullah penyakit sombong atau congkak. Penyakit sombong congkak itu kalau tidak bisa diobati, dia menjadi fasad. Wala fasadan, kata Allah, jangan engkau berbuat fasad. Fasad itu apa? Kerusakan.
Iya kan? Apa ada orang merusak bumi ini? Ada. Pai nyo karaimbo nyo bao sinso nyo tabang kayu kadang-kadang. Akhirnya hutan itu menjadi gundul. Ketika hari penghujan seperti ini terjadi longsor karena tidak ada yang menahan lagi kayu-kayu besar itu dia tebang. Ya kan? Nan manabang hutan rimbo tu pak indak orang hutan dan tinggal sinan, tapi orang hutan nan indak babulu. Ya kan? Nah, menangkapnya susah. Kenapa susah menangkapnya? Yang menebang hutan tu si Janggui, nan mawasi si Garembe, nan membuat surat izin si Jambang, nan mairiang anoto ke kota agar kayu tu tak tertangkuk si Sungui. Sungui, Jambang, Garembe di mana tumbuhnya? Di muku saya, nyonyo sebeyoyo bagaimana menangkuknya. Cuy tujuh persoalan narkoba gini pak. Narkoba itu bukan seludupan sekarang lagi, tapi galeh oknum. Kita tidak menyebutkan institusinya. Ya kan? Saya pagi tadi pak ngaji di lapas perempuan. Kemarin di lapas laki-laki. Apa kasus-kasus orang yang di lapas itu? Banyak kasus narkoba. Iya kan? Kenapa? Orang di lapas pun bisa kadang-kadang berjualan narkoba. Dia lah sepakai. Kalau dilizinan nang menggalih ko barang tu aden. Jadi orang kalaulah bayoyo untuk maksiat, bapak-bapak, ibu-ibu, itu sulit memberantasnya. Sulit. Inilah yang disebut orang sombong. Iya kan? Sedangkan Allah mengatakan, iya kan? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu boleh bertolong-tolongan untuk berbuat baik dan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan engkau bertolong-tolongan untuk berbuat dosa dan permusuhan. Jadi narkoba itu bisa menimbulkan permusuhan, bisa. Orang lapas itu mengatakan kepada saya tadi, ada orang ingin keluar dari jaringan narkoba itu, tapi dia sudah terlanjur memasuki jaringan internasional. Jo keluar kecil kan. Besok jo keluar gang kami tembak aja. Makanya jangan mendekat ke sana. Kita akan ikut terlibat segalanya. Sekarang anak-anak kami yang muda-muda ini pak, ndak berpikir sampai ke sinan nyodo. Nyo coba narkoba talamak bekonya jadi kurir. Jadi kurir ini hukumannya sangat besar. Keluar tidak bisa lagi. Ya kan? Kalau tidak diancam kita oleh anggota. Nah ini. Ya kan? Jadi sulit sekarang Pak di negeri kita ini. Ya kan? Sulit. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki, kasuo koto nan gadang. Ba'a kolah lain negari kini makin diubek makin sakit tawa seterak biso nan datang. Iya kan? Dukun mau be lah damam pulo. Kalau lah dukun yo dokter nan damam siapa mau be oleh. Akini di negari awak kolah banyak dokter tu nan sakit nan diarokkan untuk membimbing kita, itu yang berbuat kesalahan. Ya kan? Itu yang merugikan bangsa dan negara. Manan babayo orang maliang sawit nyo pakai sebo, nyo pakai baju hitam di Teluk Kuantan namanya ninja. Amanan babayo orang tu jo orang korupsi. Nyo sama maliang apa? Mana yang bahaya? Orang korupsi yang paling bahaya.
Iya kan? Kalau ninja tadi maliangnya malamnya, nanti hari kalam mukonya pakai sebo. Tapi kalau maliang yang canggih itu maliang siang hari, duduk di atas kursi, baju kemeja putih pakai dasi, maliang siang hari. Dia bapak-bapak dibuat pula suatu apa? Taktik. Apa? Ada yang menyokongnya. Jadi kalau dia tertangkap, ya kan? Itu para jemaah yang terhormat disuruh lari sudah tuh. Sebab kalau nyoboka rahasia kok banyak lo lain ke terungkap. Ya kan? Makanya orang kok disuruh lari di kecil ndak masuk. Anda dukun mensaki depan. Itu. Makanya berusahalah kita, ya kan, di dalam hidup ini menyelamatkan diri kita. Untuk selamat itu jangan sombong. Orang sombong dimarahi Allah. Orang sombong akan dikucilkan oleh Allah. Ya kan? Kalau kita sudah tiba di tingkat yang kedua, berbuat kerusakan, berbuat fasad, itu tidak akan baik lagi. Apa itu fasad? Orang kalau sudah mengkonsumsi narkoba, minuman keras, dia mabuk. Kalau mabuk, akal sehatnya hilang. Ketika mabuk itu diperkosanya anak kandungnya. Itu yang dikatakan fasad. Ketika mabuk itulah diperkosanya anak tirinya. Ketika mabuk itulah diperkosanya adiknya. Ketika mabuk itulah dia membunuh istrinya. Makanya Allah mengatakan apa yang dilarang Allah itu ada bahayanya. Jadi Allah melarang kita itu untuk keselamatan kita. Masalah narkoba, judi, minuman keras itu dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, innamal khamru, minuman keras, termasuk di sana narkoba, wal maisiru, judi, wal ansabu, menyembelih korban demi berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan meramal. Ya kan? Rijisun. Apa itu rijisun? Nenek moyangnya najis. Nenek moyang najis itu najis sangat berat. Min amalis syaitan, dari pekerjaan syaitan. Jauhkanlah dirimu daripadanya, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dikasihi Allah. Ya kan? Jadi anakku, para remaja, jangan sombong dengan meneguk minuman keras. Jangan sombong dengan mensubsumsi narkoba yang akan teraniaya diri kita. Sesudah itu keluarga kita. Sebab orang mabuk, akal sehatnya 98% hilang. Ya kan? Orang yang tidak mau tahu dengan peraturan Allah itu, itulah yang disebut sombong. Apa yang akan kita sombongkan di dunia ini, Pak? Pertama, lebih-lebih kita umat Nabi Muhammad ini. Umur kita pendek sama dengan umur Nabi itu. Sekitar 60-an, 70-an, paling tinggi 80-an. Sedangkan hidup kita di dunia ini berproses. Dan proses itu akhirnya menjadikan kita tua. Nah, misalnya kita ada sama masuk sekolah SD, SMP, SMA. Kemudian sudah lulus di SMA. Kita tes masuk perguruan tinggi. Setelah kita dapat di perguruan tinggi, bertemu teman yang sama di SMA tadi. Apa dia bilang? Kamu di mana kuliah? Saya di Undri. Kamu? Saya di Fakultas Pajajaran, di Universitas Pajajaran. Kamu di mana? Saya di UGM.
Kamu di mana? Di USU Medan. Kamu di mana? Di ITB Bandung. Kamu di mana? Saya di Unan saja. Karena kebetulan rumah saya di Pauh Padang. Berjalan kaki saya ke Unan tulah tiba. Selesai kuliah, lada pe kerajo. Rioni lo balik. Ane mah kerajo. Ambo di PLN. Pang di mah? Ambo baladang sawit di Riau. Jadi ambo kan insinyur pertanian, ambo tak cari kerja pemerintah. Bagaimana ilmu yang saya tuntut di kampus ini bisa memodernisasikan pertanian untuk bisa hasilnya lebih banyak dari pertanian manual. Ini orang menciptakan pekerjaan sendiri dengan ilmu yang dituntut di kampus. Alumbara orang Indonesia yang serupa itu, Pak. Asal tamat kuliah mencari kerja. Ya kan? Orang kuliah banyak, tamat lapangan kerja sedikit. Jadi kalau seluruh sarjana mengharapkan jadi pegawai negeri, kerja di PLN, di Telkom, ya kan? Itu tidak akan dapat semua. Rancak menolak ombak di tepi pantai lah. Begitu ombak tiba tapi kita tolak ke dalam ni. Ya kan? Ini. Jadi kita harus menciptakan lapangan kerja. Ya kan? Oh karajo awak Pak, umur 56, 58 nyo pensiunan diorang. Nah, dapat kita pekerjaan, tak bertemu teman lagi, 5 tahun kemudian bertemu. Lah di mana ang nanggadang kuliah? Anak ditanya oleh. Anak ambo nanggadang di SMA baru itu kerana ambo babini sarilah umur 27. 2 tahun lo nang kadape anak di SMA anak ambo nanggadang. Wah, ambo lah minantu cik. Iya kan? Atun tak ada lo susu oleh. Iya kan? Lah sama pensiun basobok balik di kantor nyapui pensiun. Tanya oleh. Lah bara orang awak nan sama pensiun kau mati. Itu pertanyaan lah. Iya kan? Itulah 5 tahun lo nak basobok lo lihat. Bara orang nan tinggal awak sama pensiun. Nan awak bertanya aku umur lagi gak panjang. Iya kan? Tapi lah 87 Ba'ala ketika tu datang anak jo cucu malam mariakat ke rumah awak tak tentu lah. Anak saya kau lupa deh. Atau namanya begitulah perjalanan hidup kita di dunia ini. Semuanya adalah kepunyaan Allah secara berangsur-angsur diambil oleh Allah kembali. Kita tak punya kuasa. Konan mudo-mudo gagah-gagah rancak-rancak wah nanti lah umur 60 kalian sama muka kalian juta ruang bawa jadi lah. Ya kan? Tidak akan bertahan kita muda. Kalau lah bentuk taruang bawa tu muka panik membadak isi awak. Tinggal sebadak di kerinyuitnya tu. Ya kan? Dia aja bibi ko lipstick na merah, nyola takulai ke bawah bibi ko. Jangan, tak rancak bentuknya ni. Mencali ke bawah ke kaki, tumi lah rata-rata, lah tumbuh cilalek hitam. Urek batih keluar serupa urek jawi-jawi. Nak mulus batih tu. Jadi lah batih ranggai, keluar tak buang darah nang gadang tu. Ya kan? Sagadang paru ayam. Begitulah kita sudah tua. Akhirnya dapat sakit remeti, asam urat tu dapat lo penyakit gula, ya kan? Kemudian komplikasi jo penyakit kuniang, hepatitis, penyakit gula, bapentang gula, hepatitis disuruh makan gula. Kalau lado itu Pak minta salah sore anyui le. Itu disebut oleh orang kini komplikasi. Inilah kehidupan kita. Ternyata itu diangsur-angsur oleh Allah sedikit demi sedikit
akhirnya kita meninggal. Yang menyusahkan meninggal ini bukan sakit matinya. Apa? Apakah amal sudah cukup kita bawa mati? Iya kan? Jadi saya himbau kita semua, Pak, lebih-lebih kita yang laki-laki, iya kan? Bangunlah kita jam 3:30, jam 4 itu tambah salat fardu ini dengan salat sunat. Awak lah guys, kau tak ada nak kata sinta 6:30 pagi dah, Pak. Kalau ada tu berlalu-laluan. Kata hadis Rasulullah, ya kan, saparo kubur tertimbun, alun barangke orang nan menimbun kubur tadi lah, malaikat mungkar nangkir lah nyo tanyo, lah tibonyo. Itu kata hadis Nabi, tak kata amor. Ya kan? Apa yang ditanya oleh malaikat itu? Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Orang yang akrab dengan kita, yang dekat dengan kita, tidak ada nyo de malaikat. Kecil apa ada malaikat tu kemenanyo nanti man bini tuka, tidak ada. Tu kalau itu nyo tanyo tu jawab awak Rostini kecil. Kebetulan bini awak namanya si Ros. Tapi itu tidak kanyo tanyo de malaikat. Ya kan? Untuk itu orang yang tidak sombong akan banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, hati kita lembut, kesombongan hilang. Dan membaca Al-Quran itu bukan menjadikan hati lembut, jiwa terobat saja. Idza utiya min qibali ra'sihi. Setelah terbujur kita nanti di dalam kubur, datanglah malaikat akan mengazab kita dari kepala. Mirra'sihi dafa'atut tilawatul Quran. Malaikat tidak sanggup mengazab karena ada orang itu banyak membaca. Jadi membaca Al-Quran itu, Pak, akan dibelanya kita di kubur nanti. Dafa'atut tilawatul Quran, dia dibela oleh bacaan Al-Qurannya. Tak bisa muazab dari kepala tu, ya Allah, hamba engkau yang meninggal ini banyak membaca Al-Quran. Anang kecil Allah datangi dari tangannya. Idza utiya min qibali yadaihi, datanglah dia malaikat akan mengazab dari tangan. Apa yang terjadi? Dafa'ahus sadaqah. Dia dibela oleh sedekahnya. Rasanya tadi Pak Pengurus ada menggeliti ini perkara sedekah. Ya kan? Akal wala sedekah tu. Karena kita akan dibela nanti, tidak diazab oleh malaikat. Dari tangan kita dia datang, tangan itu berbicara bahwa tangan orang ini banyak mengeluarkan sedekah. Nah, jadi tidak sia-sia hidup ini. Sedekah tidak sia-sia, baca Quran tidak taluk dari tangan kau, ya Allah, kau orang sangat berjuang sosial yang tinggi. Nyo punya anak asuh di rumah, 10 anak yatim nyo pelihara. Sudah tu orang-orang lamah ekonomi nyo bantu, nyo balapau nasi hari Jumat, nyo hantar nasi ke panti asuhan. Banyak sekali sedekah infaknya, ya Allah. Tak bisa muazab dari tangan kodok. Kecil Allah azab dari kaki. Idza utiya min qibali rijlaihi. Kenapa rijlaihi? Kaki kodo dua. Nama kaki ampek tu Jawi saja, Pak. Iya kan? Kabau, kudo. Kalau kita kaki dua. Iya kan? Awak nak melakangi langit do kepala awak kata. Kalau ampek kaki Pak melakangi langit Pak. Bahasa Inggrisnya lain rancaknya nama awak. Saya nama anak Pak animal. Tapi itu bahasa Minangnya binatang. Idza utiya min qibali rijlaihi,
kemudian pindah malaikat akan mengazab dari kaki, dafa'ul masyiyu ilal masajid. Ndak taluk ledinyo mazab dari kaki do. Kenapa? Karena kaki jamaah ini ringan mendatangi masjid untuk salat berjamaah. Baca Quran, sedekah, rutinkanlah setiap hari. Salat wajib jangan di rumah, pergilah ke masjid. Ndak taluk de malaikat mungkar nakir datang dari kepala dek membaca Al-Quran. Tak taluk dia dari tangan, dek tangan ko banyak baim mainfak. Tak taluk dari kaki kerana kaki ko ringan pi berjamaah ke masjid. Biasakanlah itu. Ya kan? Jadi baalai kecek malaikat ko ke Allah. Padia selahnya lalu. Tak ada ruangan untuk engkau mazhab inyo. Iya kan? Atu itulah takaluk saya nak donan mazhab. Iya kan? Tu tasinta arilah kiamat. Allah batamu jo kawan awak beko dah dibangkiin di kubur. Samanta saya rasulnya nanya, rasul lalu semalam saya awak lah kiamat. Jadi orang-orang yang taat Pak, kalau mau kiamat gua. Tapi bagi orang yang taat hanya seperti lalu sanjo tersinta Pak. Pagi, kau tak apa cuba lah mati beko. Tapi kalau orang yang taat ya, kalau banyak dosa je mati lalu tobat lalu. Jangan mati sekarang, tobat dulu. Tobat itu akan diampunkan oleh Allah. Tapi kalau sebelum tobat dosa banyak kita meninggal, maka meninggal kita su'ul khatimah. Inilah semalang-malang orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pertemukanlah saya dengan jamaah yang setia ini ya Allah di dalam surga-Mu nanti. Ampunkan dosa beliau. Maafkan kesalahan beliau. Semoga anak-anak kami yang muda ini mendapatkan cucu yang saleh dan cucu yang salehah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.